Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu kelas dewasa pria dan wanita serta kelas lansia. Semoga kita tetap setia dan diberi kekuatan oleh Tuhan di masa pandemi ini. Mari kita tetap waspada, menjaga diri agar tetap sehat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar mendapat berkat dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan masih tetap memberi kebaikan kepada kami. Di tengah masa pandemi ini, kami bersyukur karena kami masih menerima pelajaran lewat daring. Kiranya Tuhan memberkati kelas dewasa pria, dewasa wanita, dan juga kelas lansia atau kelas senior. Biarlah pelajaran ke-10 ini menjadi berkat bagi kami dan kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami supaya kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan pribadi Allah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai pelajaran kami pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, setelah selama 9 pelajaran kita membahas tentang baptisan. Pagi ini kita akan membahas pelaksanaan perjamuan Tuhan yang biasa kita lakukan di gereja. Sekarang kita memasuki kesatuan 3 dengan judul Perjamuan Tuhan sebagai kesatuan pelaksanaan amanat agung. Dan judul pelajaran 10 ini adalah cara hidup peserta perjamuan Tuhan. Teksnya diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 22. Mari kita membaca ayat hafalan kita yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 21 yang berbunyi, "Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat." 1 Korintus 10 ayat 21. Bapak Ibu, bayangkan jika pasangan kita melayani pria atau wanita lain dalam memenuhi kebutuhan fisik dan batinnya dengan landasan cinta di satu hari. Dan dengan landasan cinta juga dia melayani kita di hari yang berbeda. Bagaimana perasaan kita? Apa yang akan kita lakukan kepada pasangan kita? Nah, sekarang bagaimana jika hal ini terjadi pada Tuhan yang mendapati kita selingkuh dengan yang lain? Dalam hal perjamuan Tuhan, Allah tidak menginginkan adanya perselingkuhan rohani. Setiap orang yang ambil bagian dalam perjamuan Tuhan dilarang ambil bagian dalam penyembahan berhala. Mari kita melihat alasan pelarangan perselingkuhan ini dalam teks kita pada hari ini, yaitu 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 22. Nah, dari
teks ini kita akan melihat beberapa hal. Mengapa Allah melarang kita berselingkuh dalam hal rohani? Yang pertama, Bapak Ibu, adalah mengapa Allah melarang. Alasannya, yang pertama, ambil bagian dalam perjamuan Tuhan sama dengan persekutuan dengan Tuhan. Kita akan lihat dari ayat yang ke-15 sampai 16. 1 Korintus 10 ayat 15 sampai 16 berbunyi demikian. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam teks ini, Paulus mencoba berargumen dengan jemaat Korintus untuk memikirkan ulang perbuatan mereka berkenaan dengan perjamuan Tuhan dan penyembahan berhala. Paulus memberikan penjelasan dalam bentuk pertanyaan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Penekanannya ada pada persekutuan. Dalam bahasa Yunani disebut koinonia. Bapak Ibu, partisipasi dalam upacara perjamuan Tuhan berarti persekutuan dengan Kristus dan juga dengan saudara seiman. Konsekuensinya, jika peserta perjamuan Tuhan bersekutu juga dengan berhala, ia mencemari persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman. Mari kita mengingat, kita ada dalam persekutuan yang kudus dengan Tuhan dan saudara seiman. Seharusnya hal ini mencegah kita terlibat dalam penyembahan berhala. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan melarang kita berselingkuh secara rohani dalam perjamuan Tuhan adalah ini. Ambil bagian dalam penyembahan berhala sama dengan persekutuan dengan iblis. Mari kita lihat dari 1 Korintus 10 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Bapak Ibu, dalam teks ini Paulus menggunakan ilustrasi dari Perjanjian Lama, yaitu ketika sebuah keluarga Israel mempersembahkan kurban. Pada umumnya
persembahan itu dibagi 3 bagian. 1 bagian untuk Tuhan, 1 bagian untuk para imam yang bertugas, dan 1 bagian untuk keluarga yang mempersembahkan. Dengan demikian, keluarga yang mempersembahkan kurban itu memiliki persekutuan dengan Tuhan, dengan imam, dan dengan seluruh umat Israel, dan dengan semua sistem peribadatan itu. Paulus memperingatkan berhala bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Allah, sehingga persembahan kepada berhala tidak membahayakan dan tidak ada artinya. Ayat 19. Namun ada oknum di belakang penyembahan berhala, yaitu roh-roh jahat yang bekerja sama dengan iblis untuk menghancurkan orang Kristen. Oknum inilah yang membahayakan. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-20. Bapak Ibu, dengan persamaan ini, maka orang yang terlibat dalam penyembahan berhala memiliki persekutuan dengan oknum di belakangnya, yaitu iblis. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah terlibat di dalamnya. Contoh yang nyata tentang penyembahan berhala ini, bagaimana ketika kita mengutamakan hobi. Misalnya, kita hobi memancing, ya, dan biasanya memancing itu diselenggarakan pada hari Minggu, karena relatif hari Minggu itu adalah hari libur yang umum. Kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama di dalam satu ibadah gereja, dan kita pergi untuk memuaskan diri akan hobi kita tersebut. Ya, itu sebagai contoh saja. Ada contoh-contoh lain yang bisa nanti Bapak Ibu diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa kita dilarang untuk berselingkuh secara rohani di dalam perjamuan Tuhan? Alasannya, kita tidak mampu melakukan keduanya. Ayat 21 dari 1 Korintus 10 ini mengatakan seperti ini. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. 1 Korintus 10 ayat 21. Bapak Ibu, manusia tidak mampu melayani dua tuan yang mempunyai kehendak yang berlawanan. Betul ya? Jemaat Korintus harus memilih salah satu. Demikian juga kita, orang-orang Kristen, harus memilih terlibat dalam perjamuan Tuhan atau penyembahan berhala. Kita tidak bisa melakukan keduanya dalam waktu yang bersamaan. Apa artinya? Bahwa kita harus menjauhkan diri dari segala bentuk persekutuan dengan roh-roh jahat. Hindarkan, karena ini punya konsekuensi yang berakibat fatal dalam kehidupan rohani kita. Alasan yang keempat, Bapak Ibu, mengapa Allah melarang kita berselingkuh dengan roh-roh jahat di dalam perjamuan Tuhan. Alasannya yang keempat adalah karena Allah kita adalah Allah yang
cemburu. Ayat 22 dari 1 Korintus 10 mengatakan, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Ketiga alasan sebelumnya diperjelas Paulus dengan mengaitkannya pada karakter Allah, yaitu Allah yang pencemburu. Orang percaya diperintahkan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ketika orang percaya terlibat dalam penyembahan berhala dalam bentuk apapun, artinya sedang membangkitkan kecemburuan Tuhan. Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Tentu tidak. Tuhan mampu mendisiplin anak-anaknya agar berhenti dari penyembahan berhala, dan tidak ada yang dapat melawan Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Itu dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-14. Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain. Orang percaya harus menghentikan segala kebiasaan yang membuatnya terlibat dengan penyembahan berhala. Harus kita tinggalkan. Sehingga kita menghindarkan diri dari rasa cemburu Allah. Nah, saudara, kita akan lanjutkan diskusi di kelas masing-masing dengan topik yang menarik ini. Sebelumnya, mari kita minta pimpinan Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran yang penting tentang perjamuan Tuhan. Kami diberi pemahaman yang cukup jelas bahwa sikap kami dalam perjamuan Tuhan tidak berselingkuh secara rohani, karena kami tidak mampu melakukan dua hal ini bersamaan, atau kami tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan kehendak yang berlawanan. Jelas bahwa penyembahan berhala sangat berlawanan dengan kehendak Tuhan. Penyembahan berhala menyedihkan Tuhan, dan penyembahan berhala membawa konsekuensi kami menjadi hancur sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Biarlah pelajaran pada pagi hari ini menjadi berkat buat kami dan sekaligus menjadi peringatan supaya kami tidak bermain-main dengan penyembahan berhala. Kami akan melanjutkan diskusi di kelas kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Terima kasih, berkatilah kami kelas dewasa pria, dewasa wanita, dan kelas usia anugerah. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kami sukacita, memberi kami penghiburan, dan kami tetap setia mengiring Tuhan dalam sisa kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan, kita akan melanjutkan diskusi di kelas masing-masing. Tuhan memberkati kita.